Kita berada di episode 123. Kenapa sih banyak sekali rakyat Indonesia yang membenci pejabat? Waduh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita Pelita.hati207. Guys, di episode kali ini adalah episode yang sangat amat banyak Pelita Hati 207 ditanya ya, kenapa sih orang-orang itu banyak sekali yang membenci para pejabatnya? Kalau negara lain kayaknya biasa aja deh. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sekarang juga. Jangan lupa like, komen, dan juga share tentunya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak. Karena apa? Karena dukungan kalian, support kalian itu sangat amat membantu perkembangan channel ini. Yuk, kita bahas. Kita jujur-jujuran aja nih guys. Pernah nggak sih kita ngerasa kesel, muak, bahkan marah gitu kan? Ketika ngelihat pejabat pemerintahan di TV, di berita, atau di media sosial, pernah nggak kita berkata dalam hati, mereka tuh cuma mikirin diri sendiri, bukan rakyat. Atau mungkin kita sering ngedenger obrolan di warung kopi, warkop kali ah. Kemudian di angkot ya, sampai status di media sosial yang isinya hampir semua pejabat itu korup, pejabat itu munafik, pejabat itu tidak peduli dengan hidup rakyat. Nah, fenomena ini ada jarak yang semakin lebar antara masyarakat Indonesia dengan para pejabat yang seharusnya jadi pelayan rakyat. Dan hari ini saya ingin mengajak kalian semua guys untuk merenungkan satu pertanyaan sederhana tapi sangat mendalam. Kenapa banyak masyarakat Indonesia yang membenci para pejabat pemerintah? Nah, yang pertama, sejarah ketidakpercayaan. Kalau kita tarik ke belakang, sejak era Orde Lama, Orde Baru, sampai era Reformasi, kita selalu punya sejarah panjang tentang luka yang ditorehkan pejabat pada rakyatnya. Kita punya catatan korupsi besar-besaran. Kita punya kisah penyelewengan kekuasaan. Kita punya cerita tentang rakyat kecil, sampai belibet kan ya, yang dikorbankan demi ambisi segelintir elit. Dari situlah bibit ketidakpercayaan itu tumbuh. Masyarakat mewarisi trauma dari generasi ke generasi. Kita orang tua dulu melihat betapa sulitnya hidup, sementara pejabatnya bergelimang fasilitas mewah. Itu menanamkan benih rasa benci. Ketika media memberitakan skandal demi skandal korupsi, rakyat makin yakin bahwa pejabat tidak pantas dipercaya. Yang kedua, ketimpangan yang terlihat jelas. Coba kita lihat kenyataan sehari-hari. Di satu sisi, ada pejabat dengan gaji tinggi banget, rumah dinas yang mewah, mobil dinas, kemudian ada perjalanan dinas, bahkan uang makan pun dibiayai negara. Di sisi lain, ada jutaan rakyat yang untuk makan sehari-hari saja harus memeras keringat dari pagi sampai malam. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya kan? Ketika rakyat antri beras murah, pejabat justru berdebat di ruang rapat ber-AC sambil menikmati hidangan catering mewah. Ketika rakyat mengeluh soal harga sembako, pejabat sering kali menjawab dengan kalimat dingin. Ya, seharusnya rakyat berhemat lah. Masa kita terus yang mikirin anggaran? Nah, kata-katanya kira-kira begitu tuh. Dan ketika rakyat tercekik biaya pendidikan, ada pejabat yang dengan mudah menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Inilah ketimpangan yang bikin luka makin dalam. Karena rakyat bisa melihatnya, rakyat bisa membandingkan kehidupannya dengan gaya hidup para pejabat. Yang ketiga, korupsi sebagai budaya. Mari kita bicara soal korupsi. Korupsi di Indonesia bukan lagi sekedar kasus individu. Banyak orang yang mengatakan korupsi sudah menjadi budaya. Kita lihat nih, berita demi berita pejabat kena OTT. Menteri ditangkap, bupati, wali kota, gubernur, satu persatu masuk bui. Rakyat jadi bertanya-tanya, apa ada pejabat yang benar-benar bersih sih? Gitu kan? Ketika pejabat korupsi, yang dirugikan adalah rakyat. Dana bansos dipotong, dana pendidikan dikorupsi, dana kesehatan dimakan bersama kroniknya. Akibatnya, rakyat makin sengsara, makin tidak percaya. Dan ironinya, hukuman untuk koruptor di negeri ini sering terasa ringan bandingin dengan rakyat kecil yang mencuri sendal atau buah di kebun bisa dihukum lebih berat. Ketidakadilan hukum inilah yang makin memicu kebencian rakyat.
Yang keempat, janji palsu politik. Satu lagi nih penyebab kebencian rakyat, janji manis yang tidak pernah ditepati. Setiap musim pemilu kita dengar 1000 janji. Janji lapangan pekerjaan, hehehe, 19 juta ya. Janji harga sembako murah, janji pendidikan gratis, janji kesehatan untuk semuanya. Tapi begitu terpilih, apa yang terjadi coba hayo? Janji tinggallah janji. Yang diprioritaskan justru kepentingan politik, kepentingan partai, dan juga kepentingan kelompok mereka. Rakyat merasa ditipu, berkali-kali lagi ditipunya. Bagaimana bisa tidak benci kalau kayak gini? Rakyat sudah memberikan usaha, rakyat juga sudah mengeluarkan suaranya, rakyat sudah memberikan kepercayaan, tapi kepercayaan itu dikhianati lagi dan lagi dan lagi. Yang kelima, arogansi kekuasaan. Satu hal yang sering membuat rakyat muak adalah arogansi pejabat. Pejabat yang seharusnya melayani justru ingin dilayani. Pejabat yang seharusnya rendah hati justru penuh kesombongan. Kita sering lihat contoh kecil, pejabat lewat jalan harus disterilkan gitu ya. Pejabat datang, rakyat disuruh antri berjam-jam. Pejabat bicara, rakyat disuruh diam dan mendengarkan. Inilah wajah kekuasaan yang arogan. Pejabat merasa lebih tinggi, lebih mulia, lebih berhak atas segalanya. Padahal rakyatlah yang menggaji mereka melalui pajak. Yang keenam, media sosial dan kebencian yang menguat. Dulu mungkin rakyat hanya bisa mengeluh di dapur rumahnya. Tapi sekarang dengan media sosial, semua keluhan, semua kebencian, semua kekecewaan bisa tumpah ruah di dunia maya. Setiap kali ada pejabat berbuat salah, netizen langsung menyerang. Setiap kali ada kebijakan tidak masuk akal, rakyat langsung bersuara. Dan seringkali kebencian itu viral, menyebar, menguatkan persepsi bahwa pejabat memang pantas dibenci. Media sosial ibarat kaca pembesar. Kesalahan kecil pejabat bisa jadi besar, skandal tersembunyi bisa terkuak, dan semua itu mempercepat runtuhnya wibawa para pejabat di mata rakyat. 7. Rakyat tidak merasa dihargai. Kebencian rakyat juga lahir dari rasa tidak dihargai. Berapa banyak rakyat yang harus antri lama untuk mengurus administrasi, sementara pejabat bisa dapat jalur khusus? Berapa banyak rakyat yang harus mengalami perhatian, sementara pejabat sibuk rapat tanpa hasil? Ketika rakyat ingin menyampaikan aspirasi, seringkali dianggap remeh. Ketika rakyat protes, seringkali dibungkam. Ketika rakyat marah, seringkali dituduh provokator. Rakyat ngerasa bahwa kami ini siapa sih di mata pejabat? Apakah suara kami itu benar-benar tidak berarti? Nomor 8, pejabat lupa asal-usulnya. Yang paling menyakitkan bagi rakyat adalah ketika pejabat lupa asal-usulnya. Banyak pejabat lahir dari keluarga yang biasa, hidup sederhana sebelum berkuasa. Tapi begitu duduk di kursi empuk, mereka berubah. Lupa bagaimana suasana yang dulu pernah mereka dapati, lupa bagaimana susahnya cari uang, lupa bagaimana sulitnya bayar sekolah untuk anak, lupa bagaimana rasanya antri minyak atau beras. Mereka hidup di dunia yang berbeda, dan ketika rakyat melihat itu, kebencian pun tambah semakin kuat. Yang ke-9, apakah semua pejabat sama? Nah, ini pertanyaan nih sebetulnya. Nah, pertanyaan yang kayak gini itu sering muncul. Apakah semua pejabat pemerintah itu pantas dibenci? Jawabannya tentu saja tidak. Masih ada pejabat yang jujur. Masih ada pejabat yang bekerja tulus. Masih ada pejabat yang benar-benar ingin melayani rakyat. Tapi sayangnya, suara dan tindakan mereka sering tenggelam oleh arus besar citra buruk pejabat yang lain. Rakyat lebih sering melihat yang buruk, karena yang buruk lebih mencolok, lebih heboh, dan lebih viral. Nah, yang ke-10, jalan keluar. Gimana sih jalan keluarnya? Pertanyaan terakhir ini, apa jalan keluar dari kebencian ini? Karena kalau dibiarkan, kebencian rakyat kepada para pejabat akan semakin merusak sendi-sendi bangsa. Rakyat makin tidak percaya, demokrasi makin rapuh, pemerintahan makin lemah. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. 1. Transparansi. Pejabat harus berani terbuka soal gaji, fasilitas, dan juga kebijakan. 2. Keadilan hukum. Koruptor itu harus dihukum seberat-beratnya tanpa kompromi. Yang ketiga, kedekatan dengan rakyat. Pejabat harus turun langsung mendengarkan keluhan tanpa sekedar pencitraan. Yang keempat, pendidikan politik. Rakyat itu harus cerdas memilih agar tidak mudah ditipu janji-janji palsu. Yang kelima, budaya malu. Pejabat itu harus punya rasa malu ketika gagal, ketika korupsi,
ketika menipu rakyat. Nah guys, kebencian rakyat pada pejabat bukan muncul tiba-tiba. Ia lahir dari luka, dari trauma, dari ketidakadilan yang terus berulang. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah pejabat mau mendengar suara rakyat? Apakah pejabat mau berubah, mau kembali ke jalan sebagai pelayan bukan penguasa? Dan bagi kita nih ya, rakyat yang biasa, apakah kita akan terus diam? Atau mulai cerdas dalam memilih, dalam mengkritik, dalam menuntut keadilan? Karena pada akhirnya, bangsa ini hanya bisa maju kalau ada kepercayaan yang terjalin antara rakyat dan mereka yang kita sebut wakil rakyat. Tapi selama ini, itu kan nggak ada. Selama pejabat masih arogan, korup, penuh janji palsu, maka jangan salahkan rakyat jika kebencian itu tidak pernah padam. Nah guys, itu aja penjelasan kenapa rakyat Indonesia banyak sekali membenci para pejabatnya. Kita akan bertemu lagi di episode-episode yang akan datang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.